bahwa kita tuh tidak cuman bermodalkan bisa gitar dan menyanyi. Ya, iya. Tidak. Karena ada faktor penunjang yang sudah bisa dipisahkan. Boleh saya sebutkan? Boleh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya PTA Kepala Suku Mojo. Aduh, ini mendung. Silakan Om. Ya. Tapi di studio kami semarak karena kedatangan Om Peter Lennon. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu Om. Thank you buat mojo.com. Sukses selalu. Iya. Terima kasih. Teman-teman, setiap kota punya tokohnya. Setiap kota punya legenda hidup maupun yang sudah meninggal. Dan di Yogyakarta, salah satu legenda hidup seniman yang luar biasa, seniman jalanan adalah Om Peter Lennon. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya, makasih. Om Peter Lennon ini bagi generasi yang sudah tua sampai sekarang mengenal dengan baik, terutama yang suka jalan di Jalan Kaliurang. Ya Om ya? Ya, betul. Salah satu jalan terpanjang di kota Jogja dan jalan yang penuh kenangan. Ya, thank you, terima kasih. Om Peter Lennon mulai ngamen itu tahun berapa di Jogja? Jadi dulu pada awalnya itu kan kita belum menetap di Jalan Kaliurang. Jadi awal mulanya dulu jadi waktu saya kebetulan alumni UPN angkatan 77 Fakultas Ekonomi. Oke. Ya. Terus pada saat itu kita ada sesuatu hingga saya menggelitik karena saya punya sesuatu yang saya sadar bahwa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ke khalayak ramai orang banyak. Saya memberanikan diri. Jadi kalau di situ ada istilah pengamen, ya pengamen itu macam-macam. Ada gitar, ada orang joget dan segala macam. Ini salah satu contohnya. Akhirnya saya memberanikan diri karena saya merasa bahwa saya kok harmonika bisa menyanyi dengan diiringi dengan gitar, saya bawakan sendiri. Akhirnya pada suatu saat dan secara jujur, biarpun tidak akan saya sampaikan di sini, ada sesuatu yang saya terpaksa. Itu saya coba, saya turun di tengah-tengah masyarakat. Pada saat itu masih host to host, artinya antara rumah ke rumah. Iya. Tetapi lagu yang saya bawakan pada saat itu belum khusus The Beatles. Belum khusus Beatlesan ya. Dan jadi di situ saya belum punya embel-embel Peter Lennon. Lennon itu asalnya setelah saya menekuni, setelah saya menetap di Jakal, dan di situ saya sudah tidak menyanyi host to host lagi, tetapi saya menyanyi di saat orang-orang pada jajan di warung-warung maupun di kafe. Jadi ceritanya seperti itu Om. Dulu saya masih setiap 1 minggu saya harus keluar kota. Karena apa? Jadi saya ini di Fakultas Ekonomi tapi ada sesuatu pembelajaran bahwa kita juga kalau ngamen di satu tempat terus kita ke tempat itu juga ke tempat yang sama itu pasti akan ada yang namanya monoton dan jenuh. Iya. Daya tarik itu biasanya dinikmati oleh orang-orang yang pertama kali baru ketemu. Oke. Om, ingat nggak tahun berapa Om mulai menyanyi dari rumah ke rumah? Itu mungkin sudah 20 tahun silam Om. Oh ya? Iya. Bukannya lebih Om? Ya. Saya masuk Jogja 95.
Ya, Om sudah saya lihat di jalanan tuh. ya memang betul. Jadi saya sudah keluar kota Mas. Jadi Oh. sok dong ke di Jogja tapi belum menetap di Oh, Jakarta. oke, Ya. oke. Jadi kalau luar kota host to host, dalam kota luar kota dari Jakarta, Bandung, Surabaya saya pernah semua. Oh, Punya kenangan semua tersendiri di situ. Setelah itu Om, kita ada problem. Kenapa harus keluar kota? Pastinya kita juga punya anak. Ya meninggalkan keluarga dan segala macam. Itu akhirnya menjadi sesuatu yang pertimbangan saya. Lah, Om kan angkatan 77 di UPN ya, Iya, ekonomi. iya. Itu lulus tahun berapa? Lulusnya jadi kebetulan Om saya jujur. Jujur Saya tidak ora lulus. Iya. Ya, karena dulu sistem DO dan segala macam. Tidak lulus dari UPN lah, sudah Ya, kemudian keluar itu dari 77 3 tahun silam itu berarti 80 ya. Sekitar 8 berarti kuliah sekitar 3 tahun aja 3 ya? tahun aja. Berarti Tapi saya enggak selesai. Oke, berarti tahun 80. Enggak, sekitar. Anggaplah sekitar tahun 80, Om kemudian sudah mulai menyanyi atau kerja yang lain dulu? Saya pernah kerja juga Oke. jadi saya dalam Om di sekolah saya sudah mulai tidak begitu lancar karena tidak banyak nyaman kendala, tidak nyaman. Kebetulan saya anak tunggal. Oh ya? Ya, saya anak tunggal, bapak ibu masih sehat. Pada saat itu kita mencari sesuatu, Om. Mencari sesuatu untuk mengatasi apa yang kita hadapi. Ya nun sewu ya Om, jadi jadi sekolah sudah tidak begitu kita butuh sesuatu untuk saya tuh harus ada sesuatu yang saya bisa mandiri. Untuk bisa hidup lah ya. Iya, untuk mandiri. Untuk mandiri. Ya, saya biarpun saya anak satu ya cuman sebatas pegawai kecil ya Bapak Ibu. Bapak saya pegawai negeri kecil ya. Itu sedang kita tergelitik itu ingin sesuatu yang mungkin kita tidak mengandalkan orang tua. Salah satu contoh saya coba untuk seperti ini. Ya, Nah, pada saat itu saya bekerja di PT-PT tertentu yang pada saat itu karena kebetulan saya ini memang dari Tuhan diberi sesuatu kelebihan bahwa saya punya komunitas hubungan teman-teman banyak. Itu saja. Jadi saya untuk komunikasi dengan orang banyak kebetulan saya kenal beberapa pihak yang mungkin mereka punya pekerjaan dan segala. Sudah pernah kerja di tekstil tempatnya Pak Sigit. Pak Wondatek itu yang di depan. Anda pasti tahu. Iya. Berarti kerjanya masih di lingkup Jogja. Masih di lingkup Jogja. Nah, kemudian memutuskan saya nyanyi deh. Gitu. Nah, masih di gini Om. Jadi masih di lingkup Jogja. Kebetulan pada saat itu saya dulu punya kos-kosan banyak di Terban itu. Saat sih KTP saya kan masih di Terban. Saya dulu awal mula tinggal di Terban Om. Saya di Gang Bimo belakang L situ. L itu sekarang nempati rumah saya. Oh berarti Om rumahnya banyak, punya kos-kosan gitu? Oh, iya. Saya ya di Terban itu punya kos-kosan banyak. Ya pada saat itu. Juragan kos-kosan berarti ya, punya. Cukup Om. Jadi saya setiap bulan itu lebih dari 5 kamar lebih. Jadi itu Pak, kalau dulu itu mau SMA mau baru habis ujian saja tidak ada kamar yang namanya gelondrang. Semua sudah dibokengin semua. Jadi hancurnya kan karena sekarang otonomi daerahnya. Lah pada saat itu maaf saya itu setiap bulan ya kalau waktu tahun pelajaran baru 50 juta itu masuk dari kos-kosan. Tetapi nuwun sewu ini ada pembelajaran ya Om yang hingga akhirnya saya meloncat kok saya pegang gitar. Jadi kebetulan tetangga saya yang masih saudara itu dulu alumni ISI dan sama Asri Jogja kalau dulu menonjol ya. Iya. Itu dia kalau pameran lukisan sampai ke Paris. Dia sekarang punya dia punya suami duta besar. Duta besar itu asli Manado ya, di Jakarta. Itu Mbak Murni itu dulu kalau dia ngelukis itu sampai ke Paris dan segala macam. Lah adiknya Mas Yanto ini rumahnya di belakang Mirta Kampus Terban ini masih tetangga saya. Itu dia yang jadi gini Om. Uang 50 juta
saat itu gede Saat banget loh, itu Om. ya, Wah. itu kan dia punya warung. Akhirnya Nun Sewu, 50 juta itu kalau kita cuma buat makan tidur ya Mas, makan tidur dan segala macam 1 bulan habis. Masa Om 50 juta? Loh, ya ini mohon maaf ya ceritanya seperti itu. Akhirnya saya ini diingatkan sama saudara kita yang sok dong pameran sampai ke Paris dan segala macam. Dia melihat, Om, kamu itu punya talenta yang orang lain tidak punya. Kamu sekarang kalau waktu tahun ajaran baru pegang uang banyak sekali. Sesuk nempur wae wis utang. Loh, ini realitas Mas. Ini gebrakan saya hingga saat sekarang. Hingga saya seperti itu. Betul Om. Karena saya melihat Om Peter itu punya talenta yang orang lain tidak punya. Kamu harus berani. Mulai dari itu. Sebentar Om. Ya. Uang 50 juta itu kan didapat dari kos-kosan. Ya betul. Om tadi bilang kalau Om anak tunggal dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa saja. Iya betul. Nggak biasa-biasa Ya, saja dong. Om kan punya kos-kosan. Iya betul. Berarti nggak biasa-biasa saja. Ya pada saat itu Om, akhirnya dari uang sekian itu ya, kalau kita pengejauhan tahannya, kalau kita tuh dapat uang itu, kita pegang uang seperti itu, terus kita gunakan untuk makan tidur, tidak ada pemasukan yang rutin, akhirnya berapa hari pun akan habis. Itu sebenarnya jadi poin yang sebenarnya, tahu Om. Jadi bukan terus 50 habis itu, sebenarnya juga orang pasti bertanya, "Nggo tuku apa?" Betul tidak? Betul. Tapi sebenarnya tidak di situ. Jadi di situ ada sesuatu mekanisme. Mungkin kalau dilihat dari segi intelektual, mungkin menyangkut manajemen dan segala macam. Itu yang sebenarnya itu yang digarisbawahi di situ. Jadi Om, kalau kita dapat 1 tahun ya, kita ada sesuatu tumpuan uang, entah itu 50 juta, 100 juta. Tapi nuwun sewu kalau cuman kita konsumsikan setiap hari, itu mbok 1 hari 2 hari bisa habis. Nah, yang saya tekankan di sini, ini ada sesuatu yang sebenarnya bukan untuk jalan baik, bukan seperti itu. Betul. Itu harus ada rutinitas pemasukan yang tidak cuman pas waktu tahun ajaran baru, itu saja. Jadi buat seperti teman-teman itu yang ya. ini supaya lebih mudah memahami ya teman-teman. Maksudnya Om Peter ini kan tahun ajaran baru banyak sekali orang datang ke Jogja tuh tahun-tahun itu. Oh iya Om. Nah itu pada ngekos, dan kosnya itu biasanya dibayar di depan gitu ya Om pasti, ya. tahunan itu Om. Iya, mungkin setahun mereka bayar setahun, di depan pasti. gitu ya. Nah uang itulah yang dipegang oleh Om Pit, iya kan? Iya. Nah uang itu kemudian tidak produktif karena tidak dipakai untuk konsumsi. Ya cuma kita pakai untuk konsumsi setiap hari. Walaupun uang 50 juta saat itu besar sekali. Besar sekali. Karena uang kos saya sebagai gambaran di tahun 95 saja itu kosnya itu 50.000 Ya memang betul. per bulan ya. Dihitung aja setahunnya berapa. Plus uang saku saya itu, uang untuk hidup aja itu 90.000 sampai 100.000. Ya memang betul. Iya kan? Artinya punya uang 50 juta itu gede banget. Cuman ya kalau untuk Om, gitu kan, jadi Om, ya? begini. Mungkin agak sedikit saya netralisir. Lalu pengertian yang sebenarnya. Iya. Jadi yang disampaikan Om memang betul pada saat itu. Jadi artinya bahwa di situ tuh imbangannya bahwa seberapapun besar uang yang kita terima, 1 tahun sekali pada saat, karena ini hubungannya dengan kos-kosan ya, hasil dari kos-kosan itu 1 tahun itu kalau kita cuman untuk kita konsumsikan sehari-hari tanpa diimbangi dengan pemasukan rutinitas, itu berapa hari pun akan habis. Jadi yang sebenarnya seperti itu. Jadi untuk detailnya itu jangan terus anukan
50 juta. Iya, demikian. Jadi yang paling penting seperti itu. Terus akhirnya Om dari situ itu memang betul kenyataan Om. Kok saya belum waktunya, baru berapa bulan saya sudah bingung untuk setiap hari. Nah akhirnya ini saya disamblek sama ada teman-teman seni yang mereka tahu, Om Peter kamu tuh punya talenta dari Tuhan yang tidak kamu lakukan. Akhirnya Om memutuskan. Sekarang masih ada Om. Iya, akhirnya beliau memutuskan untuk menyanyi. Akhirnya saya turun ini. Betul. Itu tahun berapa Om? Mulai ingat nggak? Wah sekitar 8 berapa itu? Ya, 80 ya, sekian sekitar, lah ya. Iya. Berarti lebih dari 30 tahun. Ya, hampir. Ya. 3. Nah, itu Om saya coba itu dulu gitar aja saya pinjem delik-delik. Sama bapak ibu delik-delik karena statusnya kan saya belum masih kuliah. Ceritanya seperti itu. Saya delik-delik itu Om jujur ya. Gitar ngamennya delik-delik. Ngamennya delik kok gitar delik-delik itu. Itu saya jujur ya dari awalnya dari situ. Nah, terus dari perjalanan itu akhirnya saya merit. Ya, merit tapi saya sudah punya pegangan bahwa saya bisa ya di tengah masyarakat diterima dan dapat uang. Tinggal pengelolaan itu ya kita pastinya nanti ada hubungannya dengan kita harus menyisihkan nabung dan segala macam. Lah pada saat itu sasarannya keluar kota. Belum dijangkau. Belum dijangkau ya. Ini ceritanya seperti itu. Nah, dari host to host itu dulu belum khusus lagu-lagu Beatles. Belum. Jadi masih ya, tapi kenangan saya banyak sekali ya. Hingga saat sekarang masih banyak orang yang masih mengenal saya dari dulu. Nah, dari perjalanan itu entah berapa puluh tahun saya kan married itu punya istri. Lah punya anak. Itu anunya dari situ. Lah, dari kita batasi untuk musiknya. Ya, kita bercerita kita batasi untuk musiknya. Nah, setelah dari host to host itu akhirnya kita punya beban harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan bapak ibu, bapak masih sugeng ya, ibu sudah meninggal. Nah akhirnya itu pertimbangan tersendiri. Bagaimana caranya saya masih bisa tetap nyanyi tapi saya tidak harus keluar kota. Ceritanya seperti itu. Terus akhirnya ini yang jelas batasannya. Kalau host to host dengan sekarang yang saya lakukan di restoran ini perbedaannya banyak. Artinya kalau dilihat dari dasar hukumnya, dilihat dari resiko dan segala macam, itu lebih bebas kalau kita menyanyi menghibur orang yang sedang minum atau makan, karena itu di tempat umum yang disediakan untuk makan dan minum. Nah ini perbedaannya ada dasar hukumnya. Nggak mengganggu orang di rumah. Kalau di rumah itu risikonya lebih besar karena kita datang di tempat privasi orang. Itu lain berat. Mungkin ada yang sedang tidur, ada yang sedang berantem sama istrinya. Betul. Itu cerita itu Om sudah mendahului, itu memang benar. Jadi dong kita tidak tahu datang menyanyi. Kalau timing itu maaf ya saya Om, karena kebetulan saya dulu juga orang kuliah benar pinter banget. Tapi itu termasuk rumus yang harus saya pegang. Termasuk timing waktu. Saya tahu Om. Jadi saya ini tidak bodoh-bodoh amat. Jadi begini Om. Jadi hingga saat sekarang. Jadi kalau melakukan sesuatu rutinitas itu pekerjaan yang kita berhadapan dengan orang banyak. Kita harus tahu betul cara untuk kita berhasil. Pastinya juga kita pasti pertimbangannya ada timing waktu yang benar. Karena apa? Karena keberhasilan itu tidak semata orang cuma melihat figur. Kok Pak Peter main gitar harmonika. Mereka harus bisa diberi kesempatan untuk menikmati. Keberhasilan itu datangnya dari situ. Ini tidak semua orang akan tahu. Nah Om,
lalu caranya macam-macam. Banyak sekali, ada keutuhan yang tidak bisa dilepas. Jadi Mas ini anunya ya, konkretnya yang paling penting digarisbawahi Mas Mojo ini ya. Ini perlu digarisbawahi bahwa kita tidak cuman cukup bermodalkan bisa gitar dan menyanyi. Tidak. Karena ada faktor penunjang yang sudah bisa dipisahkan. Boleh saya sebutkan? Boleh. Ya, satu. Kita harus, karena kita ini menghibur di tempat orang sensitif. Orang sensitif itu di tempat orang bersih, butuh di situ kita menghibur tempat orang yang baru makan, minum. Itu satu. Kita harus bersih. Wah, trendy lah ya. Sopan. Ya, kita harus bisa komunikasi. Ya, sopan. Sama pun harus punya dasar hukum. Kalau kita ini tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak memaksakan untuk nek ora dikai, kalau dikai sithik nesu. Itu dasar hukumnya tidak ada. Kadang kita datang sendiri. Nah, ini juga rumus yang tidak bisa dipisahkan. Lalu kita harus menjalin hubungan baik. Nah, orang itu tidak memberi itu faktornya karena banyak. Bisa karena dia mungkin agak bar putus seru pacare. Mbok gimbal duit kok banget ora bakal welcome, boleh nyanyi suaranya apik. Ini salah satu contoh. Lalu yang kedua, mungkin tangannya baru kotor nyekel sambel ora iso cukup. Persis ya. Macam-macam sebabnya. Nah, itu kita harus bisa tahu dan menghargai hingga tidak ada terwujud. Nek dikei ora dikei sithik nesu, itu dasar hukumnya untuk Pak Peter tidak bakal akan terjadi. Dan saya selalu menjalin hubungan baik, bertegur, Mas sehat baik. Ya. Jadi jangan, ini ada sesuatu Mas, hingga saat sekarang ini saya tidak habis pikir. Tapi karena kebesaran Tuhan. Saya hingga saat ini pun kemarin barusannya. Jadi saya sering Mas ya. Itu kan saya nyanyi neng warung-warung itu. Itu sok dong setiap 1 minggu 1 kali 2 kali. Itu sok dong Pak Peter. Entah itu cewek, entah itu cowok ya. Pak Peter saya doain besok saya ujian, itu berkali-kali. Dan ini kenyataannya Om, saya sering malam itu dicegat orang. Entah itu pakai mobil. Om, saya dapat titipan dari Mbak A, Mbak B sekarang di Jakarta. Itu sering berkali-kali. Padahal itu siapa saya juga tidak tahu. Itu ada Mas di Jakarta, dia bikin sesuatu tentang Beatles. Itu yang nyenggol tentang pribadi saya. Itu tahu-tahu Pak Peter, saya mau ke rumah. Jadi hasil dari itu dibawa ke rumah. Itu berkali-kali saya tidak tahu orang. Dan yang sangat menggeliti Om ya, entah itu 3 tahun silam, 4 tahun silam ketemu di Duta Minang, itu sering orang itu ngangkat bendera berdiri. Om Peter Anda hebat, dari saya kecil sekarang ini anak saya 2, 3 ini Anda selalu menemani saya makan, saya melihat Anda 3 tahun, entah dia domisili di Jakarta, di New York dan segala macam. Jadi yang intinya bahwa Tuhan memberkati, akhirnya apa yang saya lakukan ya Om, bahwa itu menjadi cerita tersendiri. Jadi makanya kalau di Jogja ini seperti mahasiswa, enggak ngerti Peter Lennon ya enggak afdol. Betul. Apalagi anak UGM, ya UPN, UII yang pokoknya daerah Jakal kan. Tahu. Iya, kalau nggak tahu Om Peter ya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak di hadapan Mas Mojo ini ya. Tidak berlebihan. Dan itu secara bisa mudah-mudahan tidak berlebihan dan benar. Ini realita kehidupan, realita cerita. Bahwa saya cuma sebatas berangkat dari saya menyanyi setiap saat ini. Om kan sekarang usianya 67 tahun. Masih kuat jalan kaki
panjang ya Om ya. Ini yang luar biasa. Gimana Om? Ini yang luar biasa. Jadi teman-teman saya ini Om, di WA saya ada 5. Ya, ada SD 2, SD Bob Kering, Undolayu. SMP Negeri 5 angkatan 71 dan 72, Pak Witikra 7172. Terus saya kebetulan tidak di 3B Padmanaba, tapi teman saya di sana banyak sekali. Karena dari SMP Negeri 5 yang jadi menteri-menteri masuknya di Padmanaba. Terus saya di UPN saya ada sendiri. Ini semua ini saya punya WA itu yang bisa seringkali dekat ya, artinya kita setiap saat bisa komunikasi melalui WA itu ya. Teman saya udah pada heran Mas. Jadi kalau pas hujan deras mereka tahu Peter ini sekarang nyanyi itu banyak sekali. Peter, kowe iki wis tuwa. Sirahmu kudanan kok tetep wani. Enggak masuk angin ya Om? Tidak. Ya paling kalau di rumah terus tolak angin, saya kalau pulang malam ya terus digodok. Anak menantu saya setia sekali dengan saya, anak saya setia. Datang itu motor kelihatan gereng masuk garasi sudah terus digodokkan wedang. Harus bapak sudah sepuh. Seperti itu. Tapi nun sewu. Saya pernah ini pengalaman 1 tahun sebelum ini. Pernah saya kan kalau nyanyi ndak pernah berhenti Om. Nek tanggalan kan ono abang ijo. Nah abang itu kan prei. Ya ini saya ndak tahu ya, karena Tuhan itu luar biasanya memberikan semangat kepada saya. Dan saya harus konsisten, komitmen dengan pekerjaan saya harus tetap berangkat. Karena di situ tuh sebenarnya bukan ngoyo, tetapi di situ ada unsur olahraganya. Ini yang menjadikan saya. Ini saya pernah Om 1 tahun silam. Saya ini bar nyanyi, itu tuh kayak mau jatuh, kayak wong mabuk tuh kayak mau jatuh. Lah akhirnya anak saya curiga, saya dibawa ke dokter, ke dokter njobo Mas, diperiksa takut dokter, saya nganggo sandal ini jendhe saya ra iso mlebu, kayak kram itu. Dokternya takut, Pak Peter saya takut kalau Anda ini mau gejala stroke. Langsung dibikin referensi. Nah terus saya diberi referensi, Pak Peter harus masuk ICU Panti Rapih mulai sekarang jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 9 malam. Saya sudah di-scan dokter 3 spesialis. Ini masuk terowongan ini sama ini 3. 3 itu masuk sudah jam 9 malam sudah scan, saya harus mondok. Saya mondok mondok di situ 3 hari. Terus saya bilang sama anak saya, Le, konco-koncone bapak ini karena bapak wis umure wis 25 luwe, itu tidak pernah check up, ora tau neng rumah sakit. Saya itu selama umur itu tuh belum pernah lho Om, jenenge suntik barang ora tahu, belum pernah. Luar biasa. Nah, temen ini masukan, Om kowe kudu check up. Wis umur kancamu wedok kaya ngene iki, angger mresake men dijejeli obat, rono rene jebul keneke wis kaya ngene kok ngene. Kono ki butuh di ngerti. Sawis mlaku kawet bayek tekan 25 tahun ning jeromu ki onder cilik kepiye kudu ngerti. Nah, akhirnya saya bilang sama anak saya, "Le, wis bapak ben ngerti." Kahanane bapak kaya ngomong, "Ya, wis mondok ra apa-apa." Betul, saya keluar habis 6,5 juta, mengkon bali karo doktere 3 kuwi hasil anunya baik semua, ndak ada penyakit apa hingga saat sekarang. Luar biasa. Terus Om kalau mau tahu. Orang-orang tuh doirannya, saya nek mubeng saiki iki jam 12 awan. 7 tempat. Itu harus sampai 7:30. Itu ora udan panas itu jadi biasa. Saya kan di base camp kan punya payung. Jadi problemnya nek udan itu nek ade nyanyi neng warung itu problemnya kan ming nek nggo pindah-pindah satu tempat ke tempat lain. Kok udan kok wedi. Ini semua netralisir, kalah dengan semangat kebesaran semangat saya. Mbok udan terus saya tetap harus selektif dan saya harus Mas, jadi perhitungan sekali. Aku ngetokke jam waktu semene ini karo meneng wae karo wong aku pamit nang omah golek pangan ya. Bukan ngoyo, Om. Karena apa? Jadi ini istri menantu saya sama anak saya ini akhirnya kemarin beberapa bulan sebelumnya itu punya sesuatu. Bapak itu bertahun-tahun menyanyi, duit itu ora tahu cementel, soalnya dicekel dhewe.
Wah, sekarang ini luar biasa. Saya setiap hari bisa harus nabung. Tadi gue sing memanage Ya. masuk ATM lumpung ora tau tangguh itu. Itu anak sama menantu saya. Dan saya bilang aku kira butuh. Aku mangan sak kepel wis cukup. Wis tahu kabeh. Ora doyan. Om, Ya. yang bikin Om untuk semangat kerja terus itu apa, Om? Ya, pastinya bahwa saya sebenarnya kalau saya punya anak, punya cucu, ya sebenarnya secara hukum tertulis maupun tidak tertulis, nek wis mentaske anak wis nukokke omah anak wis mantokke wis nganti ndek putu itu sudah cukup ya. Tapi saya punya sesuatu karena saya ini kebetulan married 2 kali, saya semua ex semua, mantan semua. Tapi kebetulan anak menantu istri saya dulu kan nun sewu ya. Itu Islam. Pak Peter itu ke gereja. Nah, jadi itu seperti itu. Itu aduh saya. Nah, cuman di satu segi jadi saya ini punya sesuatu bahwa saya juga butuh isih menemani di tengah-tengah keluarga saya. Hiburan saya neng anak sama cucu ya. Cucu saya lalu baca. Saya masih butuh kebutuhan saya sehari-hari, jangan sampai jaluk-jaluk. Yang kedua saya masih bisa menyisihkan ya untuk cucu saya, untuk anak saya. Saya masih punya komitmen seperti itu. Aku sih kepengin nggak apa-apa. Ya, saya kan kebetulan saya sendiri, Om. Jadi saya sendiri. Tapi Om hebat ya, ngamen bisa punya rumah, bisa membiayai anak, bisa beliin rumah anak juga. Wah, ya 600 juta itu. Waduh, luar biasa. Saya beli 600 juta terus langsung saya atas namakan anak saya, wong anakku yo ming garek siji. Yang sekarang bisnisnya di Bunga Senja Koi, di Google Map ada sekarang showroomnya di Bakungan. Anak saya punya nama. Wah, iya, itu yang beli jenderal-jenderal orang gede-gede karena apa? Anak saya ini orang itu cari makan tidak cuma butuh gula untung sak karepe dhewe, tapi juga menjalin hubungan baik. Lah anak saya itu berangkat dari situ. Om sering nggak sih merasa pas mau berangkat kerja itu males, akhirnya harus kerja, aduh gimana? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu sing sok rewel anak saya. Bapak mau ngasuh. Apa yang membuat Om kok bisa nggak punya rasa bosan gitu, Om? Ya karena saya merasa terpanggil, Om, dari segala sesuatu yang saya bawakan setiap saat ini saya harus ada di tengah-tengah orang banyak. Karena yang jelas bahwa saya punya sesuatu poin bahwa saya menjadi insani biarpun dalam sebatas sangat sederhana, saya mau mendahului untuk menghibur orang. Ya, itu saja. Ya. Kalau resep sehatnya, Om, ngerokok, ngopi. Saya rokok luar biasa, kopi lebih dari 5 kali, Pak. 5 kali sehari. Tapi saya itu punya cara, Om. Jadi kalau pulang, Anda pasti heran, mubeng ke jam 12 tekan 7:30. Iya. Apa ada rasa saya kesel boyok pegel? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Om. Dan selalu tersenyum loh. Ya hal tersenyum mana aku merengut itu ini nyata dan realistis. Iya. Merengut. Tapi kan dikasih duit nggak dikasih duit kan tetap senyum kalau enggak. Ya inilah kan? Kelebihan saya. Kelebihan saya. Tapi nggak ada kiat-kiat untuk menjaga kesehatan apa gitu, enggak ya, Om? Ndak ngombe obat we paling nek mumet ming parame kok, Om. Saya nek kan air putih kurang itu kan identik nyerangnya neng ginjal njur kemeng pegel ya. Itu kecibeling. Kecibeling itu cukup itu herbal, Om, dari tidak begitu bahaya. Ngombe sekali pagi 2 ya, malam 2 nganggo gedang wis enteng. Kita bladek gitu. Terus sama satu, Om, tak kacau sih coro ya. Orang itu kan do bingung, kesel lu piye Pak Peter boleh pakai. Saya cukup
kalau malam sebelum tidur ya di depan TV saya apa-apa duit dhewe ya TV pirang-pirang ning anu ya kamar mandi ana TV-ne ya. Oh iya. Ya wong barang ning ora pasti injem bemble sakjane tapi kan ini tidak perlu dianukan ya. Tadi nun sewu saya kalau sambil istirahat itu kan sing krasa nanti timbul pegeling nanti keselene. Itu sing paling pokok tuh kunciannya ngon pantat. Pantat. Ya. Pantat itu Mas kita lemijet ini dipeloroti nganggo tangane ngegemi terus engko nek wis lemes ya dia nanti tekan nggon balung-balung lho itu nanti akan kesele turun ku nang nggon pegel kok iso nang kene wah ini dipenyet jadi mereka yang kesel ini sing nggon krasa urung nanti tekan delamaan paling melayune di sini sama sini ini Anda pejeten 3 kali 4 kali Mas itu nanti akan hilang lancar terus tidur Om cukup ya cukup. Kalau tidur saya jam 3 karuan iso turu karena saya single parent dhewe nang omah sok dong itu sing ngrungokke handset neng lagu-lagu itu saya sering Rolling Stone segala macam Keith Richard dan segala saya suka jadi saya yang saya ambil ada nek musik itu saya ambil ada sesuatu yang membuat saya punya imajinasi sama iya terus sama Bob Dylan terus berarti jam 3 pagi belum tidur? Sok dong belum tidur. Saya belum tidur. Soalnya kecuali nek pas dong kok suntuk jadi iso turu blek baru. Iya. Rata-rata sehari tidur berapa jam? Ya itu paling sok dong jam 3 umpamane les jam 3 jam 4 tidur engko jam 7 wis tangi. Ya saya ndak orang ngebluk Mas. Karena kita punya rutinitas nek ra ngantor ra udut. Itu ATM-nya pirang-pirang Om ya jenenge di luar itu tuh kita punya. Nah sekarang ini kan saya setiap hari yang paling penting entah berapapun kenapa saya sekarang harus berangkat itu anak saya sama menantu saya bapak harus punya pegangan sendiri untuk bapak sendiri tapi mohon maaf saya sampaikan bukan untuk bapak ini untuk kamu semua selama itu penting apalagi untuk orang lain karena kita hidup di masyarakat. Jadi nek mau bantu sama orang rasa belum lebu TV halo-halo ya. Karena kalau kita ini punya sesuatu ini yang paling berat itu tanggung jawab kita masing-masing sama Tuhan. Kalau yang namanya berkah itu bahwa semua ini apapun bentuknya bisa pasti ada bisa di bawah dan bisa di atas. Bisa sehat, bisa sakit. Itu semua punya kesempatan itu sama. Jadi kalau Tuhan itu memberikan kesempatan sama untuk masa depan seseorang atau keberhasilan seseorang, Tuhan juga memberikan sama gonpetnya. Om balik lagi ke dulu ya, Om. Oke. Kapan Om belajar main gitar? Saya otodidak itu dulu dari SMP, tapi otodidak. Kebetulan keluarga saya, saudara saya itu memang Beatles minded karena memang tahun-tahun setahun itu kan lagunya bahasanya itu dulu zamannya Wokowe, bahasanya siapa itu Joko, siapa itu zaman dulu ada lagu-lagu. Iya jadi lagu-lagunya kan identik ada biji, Rolling Stone dan segala. Terus kenapa Om memilih memain harmonika tidak dengan suara menyanyi? Nah, inilah yang saya temukan dari perjalanan hidup saya. Mulai dari SMP, SMA saya sudah mulai kelihatan. Dulu itu saya belum tahu Mas yang namanya ini. Aku naik gitar karo harmonika itu carane pernah itu dulu saya kalau di rumah latihan gitar ini tak candal tak taleni nganggo rafia neng pager dulu belum tahu ini belum tahu ada produk toko sing ini saya bikin sendiri Om enggak pernah saya beli saya bukan kalau pakai yang produk itu gulune gedawan tadi rodok saya enggak dhewe Om yang untuk di panggung saya punya yang ini untuk di lapangan tapi saya bikin sendiri jadi desain sendiri ya kenapa nggak bernyanyi ya kenapa pakai harmonika? Nah ini kan begini Om kalau bernyanyi itu sebenarnya ada sesuatu pembelajaran pembatasan sama hubungannya dengan daya tarik
Kita ini Om ya, kalau mau melakukan sesuatu, apalagi selalu identik dengan nama seseorang lain ya, bagaimana caranya agar supaya kita bisa cepat dan banyak dimengerti dan dikenal orang? Apa? Kita harus punya ciri khas tersendiri. Itu saja. Jadi non sewu kalau di komunitas Beatles, teman-teman saya luar biasa. Tapi di situ tetap kita saling menghargai. Om Peter tetap legend saya. Mau saya main seperti ini luar biasa. Kalau saya seperti Om Peter main dewi orang wani orang. Nah inilah makanya saling seniman itu memang harus saling menghargai. Karena Tuhan menciptakan sesuatu si A si B itu tidak bakal akan sama. Iya. Pasti ada nilai lebihnya, pasti ada nilai kurangnya. Inilah yang nantinya akan kita untuk menghilangkan hal-hal yang sombong dan segala macam. Nah, orang seni sebenarnya di sini. Nah, untuk menjaga daya tahan, menghembuskan dan menarik suara main harmonikanya gimana, Om? Nah, ada kiat-kiatnya nggak? Tidak. Inilah yang ada hubungannya dengan bahwa semua ini datangnya didorong dari semangat sama tanggung jawab kita. Akhirnya kan harmonika ini kan sebagai pengganti dari vokal. Kalau orang menyanyi ya pakai suara. Itu perbedaannya. Om, ya. Kalau misalnya di tengah jalan, sekarang kan Om bentuknya sudah sampai sudah di beberapa tempat gitu ya. Kalau dulu kan jalan terus ya. Tiba-tiba senar gitarnya putus gitu. Saya punya. Oh sudah. Jadi kalau senar, Om, kalau putusnya di bawah, itu saya sudah kali pentolnya kan pindah ujul. Iya. Pentolnya dijugo, sing pedotane mau duwel-wel meneh pasang meneh ini nek pedote ning kene. Susah. Paling kalau masih panjang ini doper sing dawa juga kemburi. Ya itu loh ya seperti itu caranya le ngatasi. Dan itu tidak ada 5 menit Pak Peter pedot wis ngerti-ngerti wis nyanyi meneh. Itu kelebihan saya. Di samping saya pegang serau. Iya. Om kan sudah puluhan tahun ya menjelajah hampir setiap hari di Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang makin rame, Om. Ya. Apa yang membedakan dulu dengan sekarang, Om, Jalan Kaliurang, Om? Untuk di mata seorang pengamen yang sudah puluhan tahun menjelajahi Jalan Kaliurang, Om. Ya, kalau dulu ini sebenarnya perbedaannya ini yang menjadikan sebab total ya, ada perubahan yang besar sekali. Ini disebabkan karena sesuatu yang bernama COVID. Oh gitu. Lalu penghijauan lahannya artinya jelasnya bagaimana? Sekarang ini Jalan Kaliurang ini tidak seperti dulu karena apa? Karena ya itu tadi saya kira ini secara dunia mereka tahu ya COVID ini memang menghancurkan segala macam penjuru dari segi perputaran keuangan, usaha dan segala macam. Di Jakal ini sekarang yang berdiri ini cuman orang-orang yang sudah terlanjur kontrak. Tapi untuk melanjutkan ini masih berpikir 1 kali 2 kali. Tapi kelihatannya ini dari 2 tahun ini setelah ini mudah-mudahan nanti lekas kembali, membaik kembali dari sektor ekonomi. Tapi yang jelas bahwa kalau Jakal memang luar biasa. Karena Jakal ini kan radiusnya macam-macam, bisa sampai Embesi, bisa cuman sampai Ring Road ya. Betul. Nah akhirnya ini yang perlu saya garis bawahi. Saya ini menyanyinya jelas bahwa mulai dari utara batasannya dari utara Selokan. Utara Selokan. Ya.
Jumpa selatan pers, ya selatannya itu selatan ring road kan gitu dan itu aja tidak semua. Jadi, samping kiri kanan ya berarti Om. ya kiri kanan. Cuman di situ kan gini Om yang membatasi saya tidak bisa semua ini karena tidak semua warung dan toko restoran itu welcome untuk dimasuki. Oh iya loh Om. Sekalipun semua orang harusnya tahu Om, masa khusus Om nggak welcome? Ada Ya. Tapi itu kita hargai. Iya. Buat saya no problem ya Iya, itu. Karena di satu segi buat saya ya itu tadi Mas. Jadi saya kembali pasti ke Tuhan. Tuhan itu tidak akan diam bahwa tempat itu di mana saja bisa dan pasti ada gantinya. Kita tidak perlu resah seperti itu. Jadi seperti Pak Peter selama saya masih diberi sehat. Iya. Pasti masih ada orang jajan no problem. Beras 1 kilo 50.000, bensin 100.000 buat Pak Peter no problem. Karena kayak saya masih bisa beraktivitas untuk mendapatkan rezeki. Gitu loh Om. Dulu Om kenapa milihnya kok Jalan Kaliurang ya? Enggak misalnya Malioboro atau Jalan Solo? Ya, memang sebenarnya perbedaan tidak begitu banyak. Cuman yang jelas kalau kita ke itu kan basicnya deket UGM, cuman itu saja. Biarpun ini tidak mutlak. Iya. Ya, cuman itu saja dasarnya. Kalau di Malioboro itu sudah berbaur macam-macam. Dan di sana pastinya bahwa kita orang seni kan banyak Om. Pasti ada daerah-daerah tertentu kita juga menjaga bahwa nek Coron itu kan tempatnya itu nek kantor ya direkturnya ya mesti dewe-dewe kan seperti itu. Jadi kita juga butuh sesuatu yang mana kan seperti saya kan juga banyak butuh tempat-tempat yang mereka bisa enjoy melakukan rutinitas. Pak Peter juga gitu. Jadi kita tuh langsung sangat. Tetapi kalau soal tempat itu bukan jaminan. Oke. Om di Jalan Kaliurang kan juga ada bermacam-macam juga para pengamen ya. Ya. Anak-anak muda juga gitu ya. Apakah menurut Om buat yang teman-teman muda ini itu mereka juga bisa menjadikan mengamen ini sebagai jalan hidup? Kalau orang bertujuan untuk jalan hidup terlalu berani. Karena juga saya katakan tidak mudah. Tidak mudah ya Om. Tidak mudah. Artinya apa? Kalau kita cuman asal-asalan 1 kali 2 kali boleh lah. Tapi kalau atau untuk kembali menyambung iya, gitu ya nggak apa-apa. 1 kali 2 kali refreshing enggak apa-apa. Tapi kalau sudah beralih ke hal yang pokok sebagai mata pencaharian tidak. Karena banyak faktor yang harus dipenuhi. Di samping skill tidak cuma cukup itu. Karena ada sesuatu hal yang di luar itu yang harus dipunyai. Salah satu contoh ya rumus-rumus yang sudah saya sampaikan. Iya. Enggak gampang. Iya. Om juga merasakan enggak gampang sebetulnya ya. Betul Om, dulu saya rekoso. Golek 15.000 rekoso ngamot dadak mlaku aku saka. Saya itu dulu zaman dulu naik jalan kaki pulang Om, Bolarjo tekan Terban jalan kaki. Zaman ring road condong tak turung dadi jualan kaki pulang ke Terban. Nek mangkat nganggo kol kampus kuwi jam 5 ya wis tutup ke mangkat jam 3. Nek bali jam 9 anu Pak opo kalau belum punya kendaraan jalan kaki. Udan deres saya dari perumahan Godean itu jalan kaki ke Terban. Udan deres ke jam 5 udan deres itu sirahku tak tutupi kresek kantong kresek gitarku kelebus mentok di 10.000 15.000 itu dari host rekoso. Belum keluar kota. Artinya kan jakete arep bodo, kecantol sepur suwek. Njur ora entuk duit
gitar tak dol sakle kurang rong dina wis kudu bali nggo badan. Iya. Pernah juga. Wow, ceritanya banyak sekali Om. Iya. Nah, ini salah satu makanya tadi pertanyaan Anda tidak gampang tidak ya. mudah. Tidak mudah. Tidak Iya. mudah. Kalau mahasiswa zaman dulu Om, kan atau orang-orang yang makan zaman dulu nih tahun 80, 90 dengan teman-teman muda yang sekarang yang tahun 2010, 2020 ada bedanya nggak Om dalam mengapresiasi Om gitu, Ya. musiknya gitu? Kalau itu saya dalam hal menjawab berhati-hati sekali. Tapi yang jelas ya. Itu tidak ada perbedaan. Karena apa? Jadi kalau mahasiswa zaman dulu sama yang sekarang ini semua tetap mahasiswa. Ya. Oke. Jadi tapi segala sesuatu ya beda loh Om. Jadi ya memang lain. Segala sesuatunya kalau artinya kalau apa? Posisinya seperti saya, ya. Jadi sebenarnya perbedaan mahasiswa dulu sama sekarang ini kalau saya kira kalau orangnya tetap sama bahwa dia orang dan dia mahasiswa. Iya. Ya. Cuman kalau dulu mungkin bedanya cuman daya beli. Ya, daya belinya. Kalau sekarang memang karena seperti ini ya. Cuman sekarang ini yang menetralisir ya Om, bahwa seperti Pak Peter ini tidak takut saya menghadapi siapapun orang kapan ya, sekarang atau itu dari diri saya sendiri itu saja. Ini yang melekat di hati saya, jadi saya rasa saya besar sekali. Tapi ngasih duitnya lebih banyak orang dulu atau orang sekarang? Kalau di COVID ini sebelum COVID. Wow, kalau sebelum COVID luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau sekarang ini mohon maaf ya Om, 1 bulan ini sehingga 100 itu belum tentu 1 bulan sekali ada. Kalau dulu 20 wah iya. Karena kalau yang namanya orang seneng itu kita tidak bisa diukur ya Om. Betul. Ya ini makanya saya sampaikan kalau dulu sama sekarang ini kalau buat saya. Nah ini saya ini baru saja Om 1 hari 2 hari merasakan. Iki kan banyak mahasiswa baru saya cilik-cilik itu. Itu saka parkir ora ngerti aku kudu bayar piro. Akhirnya kowe tok nggon restoran kebak 10 meja wong 50-an. Kuwi sing ngekeki 2000 bejo wong siji. Nah itu ada pembelajaran dari saya. Apa tuh? Mereka baru pertama kali merantau. Ya, dek mlebu sekolah ya saya kondisi kok ngene rekoso ya. Mungkin dari segi manage dari orang tua kudu memanage kowe sing pinter iki gek rekoso bisa disebabkan karena itu. Yang kedua dia kan belum terbiasa. Tapi Om ini sempat kepikiran kira-kira mau pensiun umur berapa gitu? Selama saya masih kuat ya. Iya. Saya akan masih tetap terus menghibur di tengah. Oke. Karena saya juga tidak munafik ya, menghibur pastinya karena juga ada sesuatu di situ yang bisa saya sampai ke situ. Itu loh Om, saya jujur kok ya. Iya. Kalau nominal itu rasa syukur Om. Maksud Om. Iya. Saya pangkas ini. Kalau nominal itu rasa syukur. Rasa syukur. Om sangat mensyukuri hidup ini. Tanpa itu mohon maaf ya. Sing bayar swidak yuta 100 yuta ning TV nyolong ora ngaku butuh. Itulah. Jadi berkah itu. Iya. Salah. Om terakhir nih Om ya, udah hampir 1 jam Om. Nggak kerasa kan Om? Om kan menghadapi audiens yang berbeda-beda setiap tahun, setiap generasi. Ya. Om nggak kepikiran ya misalnya mengganti lagunya bukan The Beatles lagi gitu? Tidak. Kenapa Om? Ya, satu, karena memang seseorang untuk menciptakan sesuatu
Ya. yang berangkat dari diri pribadi mereka sendiri. Ya. Salah satu contoh mengarang lagu ataupun apa, Ya. itu tuh tidak bisa seenaknya. Kalau menurut saya karena saya sudah ditunjang umur juga seperti ini, ditunjang rutinitas, saya tidak bisa karena butuh sesuatu, butuh waktu, ya, butuh ketenangan dan segala macam. Saat ini saya belum ya. Biarpun saya sebenarnya kalau mau menulis banyak sekali cerita yang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan seperti itu. Tapi karena rutinitas yang seperti ini, saya tidak bisa mewujudkan. Misalnya mengganti Beatles dengan nggak usah yang anak sekarang deh, Club Project misalnya. Ya. Saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi. Iya. Ini saya cerita, saya mau menanggapi apa yang Anda garis bawah. Iya. Saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi. Biarpun saya tidak lulus dokteran, tapi saya kalau seminar dia aku Pak Fitri wong edan. Nah, aku duwe titel, duwe bank, dia memang sama Tuhan ditunjuk ya mengkon gendong gitar sama harmonika, tapi dia ora kalah. Ya. Gini Om, yang saya sampaikan tadi bahwa sebule diulangi lagi Om, saya mak jeleng lali pertanyaan. Nah ini Om kan saya kelemahan saya. Iya, nggak apa-apa Om. Om kan dari dulu nyanyiin rata-rata The Beatles ya. Nah, misalnya nggak usah lah Dewa 19. Oh ini ketemu. Project. Ya. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan Fakultas Ekonomi. Ya. Jadi begini Om. Kita kalau mau melakukan sesuatu yang disampaikan ke orang lain, ya, yang ada hubungannya dengan kita butuh sesuatu juga, bisa dikatakan itu sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Iya. Kita harus butuh di samping daya tarik, itu tidak lepas dari nilai jual. Jadi saya ngelakuin Cold Plus, saya kalau nyanyi lagu Cold Plus suara saya juga tidak jelek. Neng YouTube itu saya biarpun bahasa Inggrisnya enak yo tetap kepenak karena dibuat sedemikian rupa, ragate larang saya bisa. Cuman di situ kan karena ciri khas saya mempertahankan harmonika. Lah sekarang pertanyaan Anda kok Pak Peter orang lagu ke Club Project ora payu lah kumbarang. Saya bukan, maaf ya Om, genre lagu apapun, gending dan segala macam itu semua bagus. Saya tidak mau mendeskripsikan semua bagus, itu seni. Nah, Om mulai pertama kali disebut ada kata-kata Lennon di situ. Karena setelah saya ngancik di Jalan Kalurang, di tempat orang makan, ini akhirnya orang memberi label saya Peter Lennon karena Peter saya Lennon. sudah mengkhususkan di situ lagu-lagu The Beatles. Karena itu ya. Karena itu. Nanti kalau ngubah jadi Club Project masa jadi Peter Project. Ya pastinya refleksnya seperti itu. Iya. Cuma di satu segi begini Om, saya jujur. Nah saya melakukan yang lainnya kok kelihatannya ini lepas dari nilai jual. Ya. Di orang. Jadi gini, kita boleh meniru siapapun sesuatu, tapi kita kembali bahwa kita juga tahu yang namanya pemasaran punya sesuatu yang khas, nilai jual. Kalau Om saya milih gospel semua tuh lagunya bagus-bagus. Nih aku kita ini orang ndak milih yang lainnya kita rapati. Karena apa Om? Bahwa setiap grup apalagi legend itu pasti tidak akan utuh. Pasti semua ada personilnya maunya 4 ya mesti entek bakal do mati. Nah itulah kelebihan artinya yang menjadikan kita berfungsi di situ kan bisa mengobati orang-orang Beatles main di ya Pak Peter ini perwujudnya rasa ndak neng Liverpool neng Cakal wis sok ketemu lagune Let It Be dan segala macam. Nah cuman itu saja. Jadi sebenarnya kita
bisa sedikit membantu dalam bentuk ngenteni ya biarpun cuman sebatas pada saat mereka makan atau itu saja Om. Tetapi saya bilang Om, kalau genre musik itu mau apapun bagus. Wah, saya sok ngrungokke gending, saya suka. Iya, terus sama Om Jaduk, saya suka sama Butet, saya deket. Iya. Terakhir banget Om. Om berarti hafal semua lagunya The Beatles? Ya tidak semua Tidak Om. semua. Ning saiki nek minggu Pak Peter ini kan nek ming 50 wis cukup itu wis kena urip. Wis banyak banget. Ya. Terus saya bilang Om, saya ini juga memanage lagu ya kan penting niku. Oh, sudah tahu hari ini mau nyanyi apa? Oh enggak, spontan. Anda kalau mau tahu, kalau saya pas main di panggung itu kan di anunya durasinya kan Om dibatasi. Pak Peter 4 lagu 5 lagu. Panitia mesti takon. Pak Peter lagunya apa? Enggak pernah saya akan bilang lagunya siji pertama ini enggak. Jadi di situ itu nanti yang akan mewujudkan nantinya lagu opo itu sebenarnya dipengaruhi oleh sound system. Kalau sound systemnya bagus, karena di YouTube ya saya ada contoh-contoh lagu yang luar biasa. Itu kemarin panggilan dari saya main di PPKH. Tapi yang di luar Om, itu sound systemnya luar biasa. Itu bisa akan memancing imajinasi kita yang akan keluar lagu apa. Itu yang mempengaruhi Om. Saya tidak pernah konsep loh. Oke. Kalau misalnya Om nih mau masuk ke salah satu rumah makan, ya, itu juga bisa terpancing. Oh ini kok situasinya kayak gini, saya ngejrengnya ini. Ya gitu. Pasti. Yang benar kalau orang ngamen yang benar itu tidak memaksakan kehendak lagunya dino iki udah iki, tidak. Cuman kalau saya berani, karena saya melakukan lagu Beatles, dan di situ saya setiap menyanyi, saya tahu persis bahwa saya di situ habis nyanyi di samping rasa terima kasih, saya pasti menunjukkan judul lagunya. Itu sudah tidak bakal kita tinggalkan. Karena apa? Tidak semua tahu lagu The Beatles. Iya. Ya. Oke, Om, terima kasih banyak Om sudah ngobrol hari ini. Teman-teman, inilah Om Peter Lennon yang sudah menemani banyak generasi untuk punya kenangan dengan Jalan Kaliurang dan Jogja. Itu yang membuat orang-orang mungkin sering tadi nitip salam buat Om di jalan di mana Om. Mungkin sudah anak-anak mereka atau bahkan cucu-cucu mereka. Dan inilah Om Peter Lennon di usia 67 tahun masih menyanyi dengan antusias dan masih sangat sehat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Om. Oke, mudah-mudahan apa yang masih saya punyai dari sisa-sisa umur saya yang sudah 67 tahun masih diberi Tuhan semangat dan berkah, sehat, saya masih bisa berada menghibur di tengah-tengah khalayak ramai. Terima kasih Om. Teman-teman, kalau beberapa saat lalu ada Kak Seto yang masih kuat parkour atau olahraga atau apapun ya menjaga kebugarannya, di Jogja juga ada Om Peter Lennon yang masih menyanyi di jalanan, berpanas-panasan, kena hujan nggak ada masalah, masuk angin pun tidak, hatinya selalu gembira dan selalu menyapa hangat para pendengarnya. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oh belada, oh beladi.